أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Ikhwata fiddin, azakumullah, para jamaah sekalian, yang semoga saja ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita akan memasuki kajian kita dalam sirah para nabi dan masih di cerita Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang malam hari ini kita masuk kepada bagian di mana Nabi Ibrahim alaihi salam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah perintah yang sangat-sangat besar. Sebuah perintah yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan perintah ini kecuali untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Tepatnya di dalam surat Al-Baqarah mulai ayat 124 sampai 129. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, aku menjadikan engkau wahai Ibrahim itu imam, ya, ketua, qudwah, yang panutan untuk manusia." Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim juga anaknya Nabi Ismail, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan rumahnya Allah untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang beriktikaf, untuk orang yang rukuk lagi sujud. Yani ada satu tempat yang dibuat menjadi tempat ibadah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Ibnu Abbas, ya, menceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail, kan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tinggal tidak bersama tidak bersama Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu tinggal kebanyakan sama Sarah yang adanya di negeri Syam, ya. Adapun Nabi Ismail alaihissalam itu adanya di daerah Mekah, di mana pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam datang pertama kali untuk menemui Ismail, nggak ketemu dengan Ismail. Yang kedua kali juga nggak ketemu dengan Ismail. Maka yang ketiga inilah, ya, dengan kisah-kisah yang telah terjadi, Nabi Ibrahim alaihissalam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim." Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Ya, Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan, "Ya Ismail, wahai Ismail, innallaha amarani bi amrin." Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk mengerjakan sebuah perintah. "Fasna' ma amaraka rabbak." Kata Nabi Ismail, kerjakan apa yang diperintah oleh Tuhanmu wahai ayahku. Qal, Nabi Ibrahim berkata, "Wa tu'inuni," dan kamu wahai anakku akan membantuku dalam hal ini. Kata Nabi Ismail, "Wa u'inuka," iya, aku akan membantumu wahai ayahku. Qal, "Fa innallaha amarani an abniyaha huna baitan." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk membangun di sini tempat ibadah, ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke sebuah tempat di lembah, ya, yang di situ tempatnya yang akan dibangun Ka'bah.
Faqal fa'inda dzalika rafa'al qa'ida minal bait. Maka disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam mulai mendirikan Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, inilah ikhwata fiddin azakumullah, awal mula di mana Ka'bah yang sekarang ini kita sholat menghadap ke sana, kita tawaf di sana, ya, itu awalnya dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun memang ada beberapa riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa pertama kali yang membangun Ka'bah itu adalah para malaikat setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mendirikan Baitul Ma'mur di langit untuk para malaikat. Adapun Baitul Ma'mur, ikhwata, itu adalah tempat ibadahnya para malaikat. Dalam riwayat yang lain, setiap langit para malaikat itu punya tempat ibadah, ya, punya Masjidil Haramnya gitulah untuk ibadah. Ya, nah Baitul Ma'mur ini diceritakan dalam beberapa riwayat bahwa Baitul Ma'mur ini adalah sebuah tempat yang dijadikan oleh para malaikat itu tempat tawafnya mereka. Di sana setiap harinya ada 70.000 malaikat yang masuk ke tempat tersebut. Lalu kemudian keluar setelah dia beribadah di dalamnya, keluar 70.000 malaikat ini dan tidak bisa masuk lagi karena penuhnya antrian. Ya, karena penuhnya antrian. Ini sangat menunjukkan akan banyaknya jumlah malaikat. Ya, bayangin, setiap hari dari mulai diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, 70.000 malaikat setiap hari masuk ke tempat tersebut. Dan kalau udah masuk, keluar nggak bisa masuk lagi. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mudaththir mengatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Enggak ada yang tahu berapa banyak tentara-tentaranya Allah kecuali Allah. Ya. Dan kita nggak pernah tahu berapa jumlah malaikat kecuali yang menciptakan malaikat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat malaikat punya Baitul Ma'mur, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa riwayat, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat ini untuk membangun hal yang sama di bumi. Ya, hal yang sama di bumi. Ini riwayat yang pertama atau cerita yang pertama. Cerita yang kedua dikatakan bahwa yang membangun Ka'bah ini adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ya, anaknya Nabi Adam alaihissalam yaitu Syith bin Adam alaihissalam. Syith di beberapa riwayat dikatakan dia ini juga ikut atau orang yang pertama kali membangun Ka'bah. Nah, pada saat Ka'bah ini dibangun, ya, Ka'bah ini akhirnya kena banjir yang Allah tuangkan di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya Ka'bah ini hancur. Pada saat Ka'bah ini hancur, ya, udah nggak kelihatan lagi kecuali pondasi-pondasinya. Di zaman Nabi Ibrahim, Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id." Pondasi-pondasinya naikin lagi, kata Allah. Pondasi-pondasinya naikkan lagi, dirikan lagi. Nah, disinilah sebagian para ulama mengatakan bahwa Ka'bah memang udah ada dari dulu. Ya, pondasinya udah ada dari dulu dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendirikan pondasi tersebut, kembali mendirikan pondasi tersebut. Ini perkataan yang pertama bahwa Ka'bah itu ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam membuat atau mendirikan Ka'bah. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa Ka'bah ini pertama kali dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya belum ada sama sekali yang namanya Ka'bah. Adapun, ya, beda Ka'bahnya sama Baitul Haram atau Baitul Haram, tempat ibadah Al-Haram yang dimuliakan, yang disucikan, itu udah ada. Makanya waktu Nabi Ibrahim alaihissalam itu menaruh Ismail dan Hajar, ya, di Mekah, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku jadikan istriku dan anakku tinggal di tempat yang enggak ada apa-apanya, enggak ada tumbuhan-tumbuhannya. Apa kata Nabi Ibrahim? 'Inda baitikal muharram, di tempatmu yang haram, yakni di Baitullah. Tapi belum ada apa? Ka'bah. Ya, belum ada apa? Ka'bah. Ini pendapat yang kedua, ya ikhwata. Pendapat yang kedua ini, ya, bahwa yang pertama kali membuat Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada saat ada sahabat yang mulia dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu an, dia mengatakan, wahai Nabi, wahai Rasulullah, awal masjid wudi'a fil ard,
Ma awwalu masjidin wudi'a fil ard, masjid apa yang pertama kali dibangun di permukaan bumi. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa Makkah Baitullahil Haram. Ya, yang pertama kali adalah Masjidil Haram yang ada di Makkah. Ya, kemudian yang kedua Baitul Maqdis Masjidil Aqsa. Yang kedua Baitul Maqdis Masjidil Aqsa. Abu Dzar tanya lagi, wa kam bainahuma? Berapa jaraknya ya Rasulullah? Jaraknya 40 sanah, 40 tahun. Dari pembangunan Ka'bah atau Masjidil Haram secara umumnya, ya. Tentu Masjidil Haram bukan Masjidil Haram yang kita lihat sekarang, ya. Maksudnya tempat untuk beribadah di zaman itu, ya. Yang ada di situ Ka'bah, ya. Jarak antara pembuatan Ka'bah dengan pembuatan Masjidil Aqsa itu 40 tahun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, 40 tahun. Ka'bah dibuat sama Nabi Ibrahim. Adapun Masjidil Aqsa sama siapa? Para ikhwan sekalian. Hah? Siapa yang mendirikan Masjidil Aqsa? Masa semasjid nggak tahu? Hah? Siapa? Bedanya cuma 40 tahun sama pembangunan Ka'bah. Siapa? Disebutin semua nabi nih, nebak-nebak. Nabi Yaqub alaihi salam, ya. Siapa Nabi Yaqub kalau dengan Nabi Ibrahim? Apa? Cucunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ishak punya anak namanya Yaqub. Ya, jadi cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jaraknya? 40 tahun kata Rasulullah alaihi wasallam. Ya. Kalau kita ingin melihat kejelasan dalil, ya, kezahiran dalil, maka kita dapatkan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena pendapat pertama yang mengatakan bahwa Ka'bah sudah dibangun sebelumnya itu bahasa ilmiahnya disebut istinbat aja. Ya, dia ngambil ayat-ayat yang kira-kira cocok untuk itu, ya, bisa dijadikan dalil. Adapun dalil jelasnya nggak ada. Justru yang ada dalil jelasnya adalah Rasulullah SAW mengatakan yang pertama kali bangun adalah Ibrahim alaihissalam. Ya, begitu juga di dalam Al-Quran. Ya, begitu juga di dalam Al-Quran. Alhasil ikhwatah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam serta anaknya Nabi Ismail, ya, untuk membangun Ka'bah. Dan Ka'bah itu dibangun dari batu-batu yang dia dapatkan di sekitar situ. Jadi Nabi Ismail yang ambilin batunya, ya. Dan cuma batu aja. Jadi batu disusun semuanya disusun. Dan awalnya itu berbentuk huruf D kapital. Ya, huruf D kapital. Huruf D gitu ya, huruf D kapital. Sekarang juga sama bentuknya seperti itu, namun Hijr Ismail aja yang tidak dibangun lagi, ya. Al-muhim awalnya nih, ya, ingin fahamkan dulu. Awalnya itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihi wasallam itu dengan huruf atau dengan bentuk huruf D kapital. Ini awalnya. Setelah itu, ya, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam itu menaruh satu batunya, Nabi Ismail ngambilin batunya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu berpijak di satu batu. Yang di situ kaki Nabi Ibrahim ditaruh di situ. Dan sekarang dikenal dengan Maqam Ibrahim. Ya, yang sekarang dikenal dengan Maqam Ibrahim yang adanya di dekat apa? Ka'bah sekarang. Ya, yang udah umrah atau yang udah haji pasti udah lihat, ya, di mana Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim. Ya, beberapa jamaah haji ataupun umrah salah kaprah, dia pikir ini kuburan, makamnya Nabi Ibrahim. Ya, ini adalah tapak kakinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi Nabi Ibrahim lagi bangun Ka'bah, dia taruh kakinya di situ. Ya, tangganya batu itu. Sampai akhirnya mau selesai, ya, pembangunan Ka'bah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Nabi Ismail untuk mengambilkan satu batu lagi. Namun diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam turun. Jibril alaihissalam turun memberikan batu yang putih, Hajarul Aswad, ya, yang kemudian batu putih ini menghitam karena dosanya anak Adam. Ditaruh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di sudut. Ya, makanya kan Ka'bah itu kan sekarang ada 4 sudut. Ya, jadi 4 sudut gitu. Ya,
Yang sini Hajar Aswad. Kalau kita maju terus, yang ini Syami, rukun Syam yang menghadap ke negeri Syam. Kemudian kalau kita jalan lagi, rukun Iraqi yang menghadap ke negeri Irak. Kemudian maju lagi baru rukun apa? Yamani yang menghadap ke negeri Yaman. Ya, sudut-sudutnya. Nah, yang ditaruh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan oleh Jibril, ya, itu adalah batu Hajarul Aswad. Ya, batu Hajarul Aswad. Nah, setelah itu ikhwata fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Dan ini yang paling luar biasa ya ikhwata. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam membangun Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah, "Rabbana taqabbal minna." Ya Allah, terimalah amal kami ini. Ini faedah dan hikmah yang sangat besar. Ya, faedah dan hikmah yang sangat besar. Hasan al-Basri rahimahullah, beliau bilang, orang mukmin itu mengumpulkan dua hal, dan orang munafik juga mengumpulkan dua hal. Orang mukmin, ya, itu mengumpulkan amal baik dan rasa khawatir. Mengumpulkan amal baik dan rasa khawatir. Adapun orang munafik mengumpulkan amal buruk dan ketenangan. Anda ulang. Orang mukmin itu mengumpulkan amal baik dan kekhawatiran. Orang munafik itu mengumpulkan amal buruk dan ketenangan. Ini bedanya. Ya. Orang mukmin dia sibuk berbuat baik. Pada saat mereka berbuat baik, mereka khawatir amal baiknya nggak diterima sama Allah. Orang munafik udah amalnya nggak baik, namun merasa aman dari hukumannya Allah, namun merasa aman dari azabnya Allah. Ya, ini orang munafikin, kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah taala. Bahkan ikhwata, dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Wuhaib al-Ward, salah seorang salaf, dia ini kalau membaca Rabbana taqabbal minna, ya Allah, baca ayat ini surat Al-Baqarah ini, Rabbana taqabbal minna, perkataan Nabi Ibrahim, ya Allah terimalah amalan kami, nangis dia. Kenapa nangis? Dia katakan ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang dapat perintah khusus dari Allah. Perintahnya apa? Bangun Ka'bah. Emang kita diperintahin bangun Ka'bah sekarang? Nggak ada. Cuma buat dia, Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Udah bangun Ka'bah, tempat yang paling mulia, ya, atau sesuatu yang paling mulia, di tempat yang sangat mulia di Mekah, ya, di tempat yang sangat mulia. Dan dia siapa? Dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi, ikhwata. Apakah kita meragukan tentang keikhlasan Nabi Ibrahim? Apakah kita meragukan tentang keikhlasan Nabi Ismail? Enggak. Tapi bisa Nabi Ibrahim alaihissalam itu pada saat dia membangun Ka'bah, bahkan diceritakan oleh dalam tafsir Ibnu Katsir atau Qasasul Anbiya, setiap batu yang ditaruh, ya, setiap batu untuk mendirikan Ka'bah, Nabi Ibrahim selalu mengatakan Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Allahu Akbar. Sekarang gimana? Kita bisa pede, ya, kita bisa menyombongkan diri bahwa amal kita udah banyak, amal kita udah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam bingung amal diterima atau belum diterima. Padahal perintahnya itu khusus, manusia khusus di tempat yang khusus. Ya, kalau mereka berdua aja, para nabi aja nggak pede amalan diterima, terus kita mau pede-pedean amal kita diterima, terus kita merasa lebih suci daripada yang lain, terus kita merasa sombong daripada yang lain, terus kita menghina orang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar mengatakan, "Lau anni a'lam," ya, kalau saya tahu, annaliya sajdatan, kalau saya punya satu sujud saya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbu ilayya minad dunya wa fiha, lebih aku sukai daripada dunia dan isi-isinya. Tuh. Satu sujud aja diterima, lebih aku sukai dari dunia dan isi-isinya. Ini orang mukmin, ikhwatah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mu'minun, pada saat Allah Subhanahu wa taala mensifati tentang sifat-sifat orang mukmin yang imannya sempurna, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang datang dengan amalan-amalan dan mereka mempunyai rasa takut dengan amalan yang mereka kerjakan.
Jadi mereka takut dengan amalan yang mereka kerjakan. Wa annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka ini akan kembali kepada Allah. Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan, dia bertanya kepada Nabi SAW tentang tafsir ayat ini. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ahuwa alladhi yazni, ahuwa alladhi yasraq, ahuwa alladhi yusakkir?" Ya. Apakah orang ini yang berzina? Apakah orang ini yang mencuri? Ya, apakah orang ini yang mabuk ya Rasulullah? Kemudian dia takut dengan azabnya Allah. Lihat ikhwata. Apakah orang-orang ini, kata Aisyah, yang mabuk, yang mencuri dan lain sebagainya, dan dia takut azab Allah? Apakah Rasulullah? La. Mereka justru orang-orang yang beramal saleh, walakin yakhafuna an la yuqbal. Namun mereka takut nggak diterima amal salehnya oleh Allah. Tuh. Ini sifat orang mukmin ya ini ya ikhwata. Kalau habis beramal saleh, dia nggak pede-pedean, nggak sombong-sombongkan diri, nggak mensucikan dirinya. Kan Allah udah bilang, wala tuzakku anfusakum. Jangan suka muji diri sendiri, jangan suka bangga dengan amalan sendiri. Wallahu a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Bahkan Rasulullah SAW apa doanya? Allahumma ati nafsi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Kata Rasulullah SAW, ya Allah berikan ketakwaan. Tuh Rasulullah SAW minta ketakwaan sama Allah. Wa zakkiha, bersihin di hati. Wa anta khairu man zakkaha, dan engkau sebaik-baiknya pembersih hati. Allahu Akbar. Ya, anta waliyuha wa maulaha, engkau yang menguasai semuanya ya Allah. Lihat ikhwata, terus kita memuji diri sendiri, ya. Makanya sifat orang mukmin ini ya ikhwata, dia suka suudzon sama dirinya. Suudzon sama dirinya itu dia nggak suka husnudzon sama dirinya, nggak suka kepedean sama dirinya, nggak suka nganggap baik tentang dirinya, enggak. Ya, ngaji sekali, 2 kali, sholat di masjid 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya. Kemudian menganggap, waduh, kayaknya udah oke nih saya nih, ya. Bisa sholat di masjid dan lain sebagainya, ya. Dia terlalu husnudzon dengan dirinya, merasa cukup dengan dirinya, waliyadzubillah, ya. Ini sebuah kebobrokan untuk orang mukmin. Makanya seorang mukmin itu, Syekh Abdul Razak mengatakan, seorang mukmin itu melihat amal baiknya atau menaruh amal baiknya di belakang dirinya. Adapun amal buruknya ditaruh depan dirinya. Kenapa? Kalau dia suka ngelihat amal buruknya, pasti dia bersemangat untuk mengerjakan amal baik. Tapi kalau dia terus amal baiknya, dia bangga dengan, waduh, saya udah haji, saya udah haji 4 kali. Ya, mestinya saya Pak Haji mesti. Bangga banget. Padahal satu pun hajinya belum tentu ada yang diterima. Innalillah. Ajaib ikhwata. Para jamaah haji contohnya, ya. Mereka haji, ya. Begitu selesai hajinya, tinggal lempar jumrah, nafar awal atau nafar thani, semuanya berubah, manggilnya Pak Haji. Minwen ya akhi. Jangan. Wallahi kita nggak tahu haji kita diterima apa enggak. Justru tawadhu. Kita tawadhu, kita sadar diri, haji kita bukan haji yang sempurna. Kita banyak istighfar. Wallahi kita habis salat apa yang kita baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita minta ampun habis salat sama Allah. Kenapa? Karena sebaik apapun salat kita, kesempurnaan gak bakal pernah datang dengan salat tersebut. Gak mungkin. Makanya kita disuruh istighfar agar sadar manusia. Fala tuzakku anfusakum. Jangan suka muji diri sendiri, jangan suka bangga dengan diri sendiri. Makanya yang paling bisa menghancurkan orang, jika seseorang bisa lepas dari yang namanya riya, belum tentu dia bisa lepas dari namanya ujub, bangga dengan amalannya. Ya, ini adalah perangkap-perangkap dari syaitan, waliyadzubillah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini contoh besar buat kita. Kalau dia aja minta sama Allah, Rabbana taqabbal minna, kenapa kita nggak minta Rabbana taqabbal minna? Kenapa kita bisa pede bahwa amal kita diterima sama Allah? Ya, makanya doa pagi-pagi juga kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya minta amal yang diterima. Tuh, lihat, amal yang diterima. Karena amal nggak diterima apa gunanya? Ya, amal nggak diterima apa gunanya? Ya, makanya khawata fiddin azakumullah, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini pelajaran besar buat kita, ya, agar tidak ujub dengan amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina
ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina. Setelah selesai bangun Ka'bah, ya ikhwata fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah bangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil manusia. Yang ajaib, suruh panggil manusia. Padahal dia di mana? Di Mekah. Orang dikit banget. Cuma ada suku Jurhum yang datang. Ya. Tapi apa kata Allah? Wa'adzin finnas. Panggil manusia, kata Allah. Tugasmu wahai Ibrahim, panggil. Kami yang sampaikan, kata Allah. Wa'adzin finnasi bil hajji ya'tuka rijalan, kata Allah. Wahai Ibrahim, panggil manusia. Makanya Ibrahim mengatakan apa? Wa'adzin finnas, ya ayuhan nas, wahai manusia, berhajilah kalian. Sampai hari ini orang haji. Itu lihat ikhwata, gimana berkahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita kalau salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad, dan berkahilah Muhammad kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Ibrahim. Gimana nggak berkah ikhwatah Ibrahim? Dia yang pertama kali manggil manusia untuk haji, dan haji ini, syariat haji ini ada dari mulai Ibrahim manggil sampai hari kiamat nanti. Setiap yang haji Ibrahim dapat pahalanya alaihi salam. Ya, bagaimana besarnya ikhwata fi din azakumullah. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuk. Makanya sebagian para ulama mengomentari, ya, kan ada orang kalau diajak haji dia bilang apa? Belum dipanggil. Udah dipanggil sama Nabi Ibrahim. Ya, diajak umrah dia bilang belum dipanggil. Udah dipanggil sama Nabi Ibrahim. Ya, udah dipanggil, kita semua udah dipanggil. Wa adzin fin nas, kan Allah yang bilang, panggil manusia, panggil. Ya. Dan ikhwata fi din azakumullah, juga masalah besar, masalah haji bukan masalah kecil. Ya, saya sering banget sampaikan, ini salah satu rukun Islam yang kadang dianaktirikan sama beberapa kaum muslimin. Ya, satu rukun Islam yang kadang dianaktirikan oleh beberapa kaum muslimin, haji. Berapa banyak kaum muslimin, ya, di tahun pertama belinya Fortuner, di tahun kedua nambah Alphard, di tahun ketiga beli rumah, di tahun keempat, ya, beli apartemen buat invest. Tahun kelima ada orang nawarin haji, dia bilang anak belum mampu haji. Tuh apa itu? Pajero-nya apa? Alphardnya apa? Apartemennya apa? Emang Allah suruh ente beli Pajero? Emang disuruh sama Allah beli Alphard? Emang disuruh sama Allah beli apartemen buat invest? Enggak, Allah suruh haji. Yang Allah suruh apa? Haji. Yang bakal Allah tanya di hari kiamat, kenapa nggak haji? Udah dikasih harta, dikasih badan sehat, kenapa nggak haji? Ajaib. Pada seseorang kaya, begitu datang syariat haji, miskin dia gayanya. Ajaib. Gimana begitu syariat datang jadi miskin? Ya, makanya haji ini besar ikhwatah. Ikhwatah fillah azakumullah. Ada orang bisa nabung, ya, untuk sesuatu yang nggak penting buat dia. Ya, kebutuhan sekunder aja, bukan primer buat dia. Tapi berani nabung. Dia sekarang pakai iPhone 5, bakal keluar iPhone 10S. Nabung dia. Nabung buat apa? Beli. Untuk haji nggak nabung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang di hatinya cuma ada dunia. Emang hatinya banyak keraknya, kerak dosa yang bikin berat ibadah kepada Allah. Ditawarin haji, bilangnya lama Ustaz. Haji di Jakarta berapa tahun? Hah? 20 tahun. Kita taruh 20 tahun. Kalau ente nggak daftar, ya lebih lama lagi. Ya, ngomong begitu nggak ada habisnya. Ini udah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita ahlul Jakarta. Hajinya sampai 20 tahun. Tapi begitu ada keinginan haji, ya masukin duitnya. Karena yang wajib untuk kita haji, ikhwata. Haji rukun Islam ini. Bukan yang lain, rukun Islam haji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, ya, itu menyamakan haji itu sebagai jihad. Para sahabat seperti Umar mengatakan apa? Jihad haji itu.
Ya, sebagaimana kita boleh ngasih sedekah kepada para mujahidin yang mau haji, yang mau jihad, kita boleh ngasih orang dari sedekah kita, dari zakat kita kepada orang yang mau haji. Lihat. Kenapa? Karena jihad disebutnya. Ini azim ya kata. Ya, maka patut untuk kita membesarkan nih rukun yang ini nih. Innallaha kataba alaikumul hajja fahujju, kata Allah. Kata Rasulullah, Allah tuliskan kepada kalian untuk haji kalian. Ya, terlebih apalagi fisik masih muda. Wallahi nabung dari awal. Ajarin anak kita nabung buat haji. Nabung buat haji. Beliin celengan sendiri, nabung buat haji. Dari umur 10 tahun, dari 9 tahun, nabung buat haji. Motivasi dia untuk mau haji. Wallahi ya kata, ya. Orang cerita-cerita haji ini luar biasa, ya. Syekh Utsman Dabo rahimahullah ta'ala dari Gambia jalan kaki sama teman-temannya 2 tahun sampai ke Makkah. 2 tahun jalan kaki. Buat apa? Haji. Allahu Akbar. Ya, makanya penting banget ya kata fiddin azakumullah nih rukun yang satu ini, itu rukun haji. Ya. Lalu ya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang untuk haji, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperlihatkan kepadanya bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala kembali membangkitkan manusia yang tadinya mati jadi hidup lagi. Gimana caranya? Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di dalam ayat, ya, sebentar saya cek dulu ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 260, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Dan Nabi Ibrahim mengatakan, "Arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana cara Engkau ya Allah menghidupkan yang mati. Nabi Ibrahim tanya seperti ini untuk kenaikan iman. Ya, untuk apa? Kenaikan iman, bukan untuk memunculkan iman, tidak. Imannya udah ada. Makanya Allah bilang, "Qala awalam tu'min?" Bukannya udah beriman wahai Ibrahim. Apa kata Ibrahim? "Bala, betul ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi." Agar lebih mantap ya Allah. Lihat. Ya, agar lebih apa? Lebih mantap ya Allah. Apa kata Allah? Qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaik. Ambil 4 ekor burung, ya, kemudian potong-potong, kata Allah. Potong-potong dan tukar-tukar. Ini burung satu, sayapnya di sini, kakinya di nomor yang keempat, ya. Kata Allah, 4 burungnya potong-potong semua, tukar-tukar satu dengan yang lainnya, bikin sepaket. Jadi 4 paket, ya. Dimasukin atau ditaruh di gunung-gunung yang ada di sekitar Anda. Kata Allah Subhanahu wa taala, ditaruh satu-satu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya." Kemudian panggil burung-burung tersebut, nanti dia bakal datang lagi kepada kamu. Setelah ditaruh sama Nabi Ibrahim, ya, 4 paket burung yang telah dipisah-pisah ini, Nabi Ibrahim panggil burungnya. Dipanggil sama Nabi Ibrahim, dan burung itu, ya, di dalam beberapa riwayat, ya, yang sayap sini nyari kakinya yang sebelah sini dan seperti itu. Paham? Ya, nyari satu dengan yang lainnya sampai akhirnya jadi 4 burung lagi sebagaimana semula. Ya, wa'lam anna Allah azizun hakim, dan ketahuilah Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Ya, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwata fillah azakumullah, tidak lama setelah kejadian-kejadian tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam hidup bersama keluarganya, ya, terus mendakwahkan Islam, ya. Dan Nabi Ismail alaihissalam pun ikut mendakwahkan Islam, terutama mendakwahkan Islam kepada kaum Arab yang ada yang ada di Makkah, ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, diceritakan di sini mewafatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Innahu mata faj'atan. Dari riwayat Ibnu Asakir bahwa para salaf mengatakan dari kitab-kitab atau dari dasar kitab ahli kitab, fi sifatil maji'il malakat maut ila Ibrahim, tentang bagaimana sih cerita kematian Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mati secara atau wafat secara tiba-tiba,
Begitu juga kematian Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, begitu juga kematian Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ada sebagian lagi yang mengatakan Nabi Ibrahim itu diawali sakit dulu baru kemudian wafat. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ada yang mengatakan meninggal di umur 175 tahun. Ya, ada yang mengatakan meninggal di umur 90 tahun. Ada yang mengatakan wafat, ya, di umur 200 tahun. Ya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun wafat. Ya, nah di sini ikhwata, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau banyak memasukkan, ya, tentang sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang banyak banget pujiannya, ya, yang sangat banyak apa? Pujiannya. Lebih dari 35 kali Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an. Ini ajaib. Lebih dari 35 kali Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an, ya. Banyak ayatnya, bahkan di dalam beberapa ayat, ikhwata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja, ya, itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Wahai Muhammad, ikuti agamanya Nabi Ibrahim. Ya, bayangin di surat Al-An'am 88. Dan umat yang secara umum itu juga sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah oleh kalian agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Ya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi, ya, yang sedikit hatersnya sedikit. Karena apa? Karena Yahudi itu mengakui bahwa Ibrahim nabinya kami. Nasrani ngakui Ibrahim nabinya kami. Ya. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana minal musyrikin wa qalu kunu yahudan aw nasara tahtadu." Qul bal millata Ibrahim hanifa. Mereka mengatakan, ya, kalian jadilah Nasrani atau jadilah Yahudi. Dengan itu kalian mendapatkan hidayah. Seperti Nabi Ibrahim mendapatkan hidayah. Tapi apa kata Allah? Qul bal millata Ibrahim hanifa. Enggak, yang di atas hidayah adalah orang-orang yang berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Makanya ikhwata fillah azakumullah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga pada saat mendakwahkan kepada orang kafir Quraisy itu sering bawa-bawa Ibrahim. Kenapa? Karena mereka nggak benci sama Nabi Ibrahim. Kalian kan respect sama Nabi Ibrahim, ya. Sekarang saya bawa ajaran yang sama dengan Nabi Ibrahim untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah, maka ikuti saya. Ya. Nah, akhwatiddin azakumullah, sebagaimana yang tidak tersembunyi di antara kita bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga disebut sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Kenapa? Kenapa ya kata? Kenapa disebut jadi bapaknya para nabi? Kenapa? Nggak tahu juga semasjid. Anda minum dulu, nungguin antum jawab. Udah dapat jawabannya? Itu kalau googling udah dapat. Kenapa disebut Abul Anbiya? Karena seluruh para nabi setelah ini keturunan Nabi Ibrahim. Seluruh para nabi tanpa terkecuali, semuanya keturunan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak 2. Nabi Ibrahim punya anak berapa? 2. Ya, dan ini menarik ya kata. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, itu poligami 2. Ya, di dalam kitabnya para orang-orang Nasrani istrinya 3, bayangin. Nggak cuma Hajar sama Sarah, tapi yang paling gencar nolak poligami siapa? Mereka juga, ajaib. Ya, Nabi enti juga poligami. Ya, Nabi Yakub alaihissalam, nabinya mereka juga para Yahudi, poligami. Ya, nanti ada pembahasannya. Al-Muhim Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak 2, Nabi Ismail dan Ishaq. Ya, Ishaq sebagaimana yang telah disebutkan, ya, Ishaq itu akan punya anak namanya Yakub. Yakub akan punya anak namanya Yusuf alaihissalam. Ya, dari Yakub inilah yang disebut Israel. Yakub inilah yang disebut siapa? Israel. Dan para nabi semuanya dari Bani Israel sampai Nabi Isa alaihissalam berhenti. Setelah Nabi Isa alaihissalam siapa nabinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan siapa? Ismail alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Ismail ini keturunannya memang nggak ada yang jadi nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun
justru ini yang terbaik. Ya, ditutup kenabian ini dengan nabi yang paling terbaik, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam disebut Abul Anbiya. Ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, ini udah masuk waktu ini. Ya. Udah kan? Udah masuk kan? Barakallahu fikum, menit lagi. Semoga bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas dulu tentang Nabi Lut alaihi salam. Ya, kita bahas dulu tentang Nabi Lut alaihi salam karena dasarnya ceritanya bersama dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, namun kita lengkapi ceritanya Nabi Ibrahim dan alhamdulillah selesai. Kemudian insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk kepada Nabi Lut alaihi salam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله